Inilah 400 Yonif 315 Garuda yang biasa disebut pasukan setan yang berhasil memenangkan pertempuran di setiap operasi termasuk Timur Leste dan Gam. Jangan khawatir sob, KKB bakalan kencing celana. Perburuan terhadap personel kelompok kriminal bersenjata atau biasa disebut KKB di Papua terus dilakukan. Terkini, TNI Angkatan Darat mengirimkan salah satu tim elit mereka dari Yonif 315 Garuda ke bumi Cendrawasih untuk memberantas kelompok-kelompok separatis. Habis itu KKB sob. Sebagai sebuah tim elit, tak tanggung-tanggung, para prajurit dalam tim berjuluk pasukan setan ini sudah terbukti dan berhasil menundukkan kelompok separatis di timur-timur dengan nama Operasi Saroja dan bertugas di daerah operasi militer alias DOM Aceh. Pasukan setan untuk musnahkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua yang ditetapkan sebagai teroris. Lakagak menjadi teroris yang paling diburu setelah membunuh Kabinda Papua Mayor Jenderal Anu Mertadani. Pasukan setan yang berdiri dari 400 personil dengan keterampilan khusus ini sudah diterjunkan ke wilayah Papua. Tujuannya mengamankan Papua pasca sejumlah aksi penembakan yang dilakukan oleh KKB Papua. Mereka adalah pasukan TNI Yonif 315 Garuda. Pasukan ini telah dilatih menembak khusus dan kerap dijuluki sebagai pasukan setan. Melansir dari Instagram resmi Kodam 3 Siliwangi, Pangdam 3 Siliwangi Mayor Jenderal TNI Nugroho Budi Wijayanto memeriksa kesiapan Satgas Yonif 315 Garuda pada Selasa 27 April 2021. Kesiapan dan briefing latihan ini dilakukan Pratugas Yonif 315 Garuda dalam rangka pengamanan daerah rawan di wilayah Papua tahun 2021. Tak hanya dari Yonif 315 Garuda, ratusan personil TNI Batalion Yonif 521 Kediri juga akan diberangkatkan ke Papua. Pemberangkatan TNI ini dilakukan diketahui untuk menjaga kedaulatan negara dan kondisivitas wilayah Papua pasca penyerangan oleh KKB. Pasukan ini diturunkan jelang Idul Fitri sekaligus untuk mengganti prajurit TNI dari Batalion Infanteri 500 Raidar Surabaya. 400 personil tersebut akan bertugas kurang lebih dari 9 bulan lamanya. Batalion ini akan berangkat ke Papua, menggantikan prajurit sebelumnya di daerah Kabupaten Intan Jaya, kata Pangdam 5 Brawijaya Mayor Jenderal TNI Suharyanto. Di sana mereka akan melaksanakan tugas pengamanan daerah rawan. Artinya, memang daerah penugasan cukup rawan akibat beberapa minggu ini meningkat gangguan keamanan. Lanjutnya, sebelum berangkat, selama ini mereka telah dibekali titip perang serta perlindungan diri dalam menjaga kedaulatan NKRI. Selain menjaga kedaulatan NKRI, para prajurit diharapkan mampu menjadi pelindung bagi warga di sana hingga menciptakan suasana yang aman. Pada tanggal 8 April 2021, lalu KKB Papua menembak seorang guru di Kabupaten Puncak bernama Octavianus Rayo. KKB juga membakar 3 sekolah di Kabupaten Puncak. Kemudian tanggal 9 April 2021, seorang guru SMP bernama Yonatan Randen kembali ditembak mati KKB di Kabupaten Puncak. Seorang pengemudi ojek bernama Udin lantas ditembak di daerah Pasar Ilegal Kabupaten Puncak oleh KKB pada tanggal 14 April 2021. Tanggal 15 April, KKB menembak mati seorang pelajar SMA di Kabupaten Puncak bernama Ali Mom. Teranyar, Kabinda Papua Brigjen TNI 1 Gusti Putu gugur dalam kontak tembak di sekitar Puncak Papua. Korban tewas di Puncak Papua pada tanggal 25 April 2021. Kemudian, Barutu 1 Komang Wiranata, anggota Resimen 3 Pelopor Brimob Polri, meninggal saat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Ilega Utara, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Selasa tanggal 27 April 2021.